pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Wah, semangat ya, kalian luar biasa. Nah, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu persilahkan kepada ketua kelas untuk memimpin teman-temannya untuk berdoa sebelum belajar. Doa dimulai. Nah, karena kalian telah berdoa, Ibu mau menginformasikan hari ini kita akan belajar tema 7, yaitu peristiwa dalam kehidupan. Subtema 3 yaitu peristiwa mengisi hari kemerdekaan. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, melalui kegiatan mencermati, siswa dapat melengkapi penggunaan kalimat efektif dan ejaan dalam surat undangan dengan tepat. Kemudian, yang kedua yaitu melalui kegiatan mencoba, siswa dapat menulis surat undangan dengan penuh tanggung jawab. Tapi sebelum itu, Ibu mau mengajak kalian untuk menyanyi bersama. Ayo, siapa yang ingin menyanyi? Angkat tangannya. Wah, semuanya ingin bernyanyi ya. Oke, sebelum belajar kita bernyanyi, judulnya yaitu Ayo Belajar. Sekarang ikuti Ibu ya. Kita semua anak-anak Indonesia, generasi penerus bangsa. Giat sekolah, tugas kita yang utama, serta taat ibadah sesuai agama. Ayo kawan, belajar simak guru mengajar biar pintar, kelak jadi orang besar. Tertib tentram di kelas, fokus dan jangan malas. Kalau malas nanti bisa ninggal kelas. Gapai cita-cita, selalu berdoa berusaha, pantang putus asa. Sayang teman-teman, juga negara, hormat guru seperti orang tua. Hebat, kalian semua semangat dan kalian semua luar biasa. Ibu bangga dengan kalian. Nah, sekarang coba buka bukunya, yaitu halaman 151. Perhatikan teks yang ada dalam buku kalian. Nah, teks yang ada dalam buku kalian yaitu banyak peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ada peristiwa-peristiwa yang dianggap penting dan patut dirayakan bersama orang lain. Untuk itu, diperlukanlah surat undangan untuk merayakannya bersama dengan orang lain. Mau bertanya, siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan surat undangan? Ayo acungkan tangannya. Ya, silahkan. Bagus sekali. Surat undangan merupakan surat yang berisi pemberitahuan dari permintaan kesediaan seseorang untuk menghadiri suatu acara kegiatan. Nah, kalimat yang digunakan dalam surat undangan haruslah efektif, yaitu singkat, padat, dan jelas. Tujuannya agar seseorang mudah mengerti maksud dan tujuan kita. Kalian semua hebat. Terdapat 3 jenis surat undangan. Siapa yang bisa sebutkan ketiga jenis surat undangan ini? Ayo angkat tangannya dan sebutkan namanya.
Bagus sekali. Surat undangan ada 3 jenis, yaitu yang pertama, surat undangan resmi, yang kedua, surat undangan setengah resmi, dan yang ketiga, yaitu surat undangan tidak resmi. Ya, bagus sekali. Yang pertama, surat undangan resmi, yang dimana surat undangan ini merupakan surat undangan yang mengatasnamakan instansi atau organisasi ataupun kedinasan. Biasanya surat undangan ini dipergunakan untuk kepentingan kedinasan. Kemudian yang kedua, yaitu surat undangan setengah resmi, di mana surat undangan ini mengatasnamakan perorangan atau organisasi yang ditunjukkan untuk kepentingan perorangan ataupun organisasi itu sendiri. Kemudian yang ketiga, yaitu surat undangan tidak resmi, di mana surat undangan ini mengatasnamakan perorangan yang ditunjukkan kepada perorangan untuk kepentingan perorangan. Nah, siapa yang tahu contoh surat undangan tidak resmi? Betul sekali. Contoh surat undangan tidak resmi yaitu surat undangan ulang tahun, surat undangan menghadiri pesta rakyat, ataupun yang sejenisnya. Nah, sekarang coba perhatikan contoh surat undangan yang ada dalam buku kalian. Perhatikan dengan seksama, lalu jawab pertanyaan ibu. Termasuk surat apakah contoh surat undangan yang ada dalam buku kalian? Siapa yang bisa menjawab? Oke, silahkan. Bagus sekali. Surat undangan itu termasuk surat undangan resmi. Siapa yang tahu mengapa dikatakan surat undangan resmi? Coba acungkan tangannya. Ya, betul sekali. Salah satunya karena memakai kop surat. Karena sekarang kalian telah mengetahui jenis-jenis surat undangan, selanjutnya perhatikanlah buku kalian. Di situ terdapat bagian-bagian dari surat undangan itu sendiri. Nah, perhatikanlah dengan seksama karena nanti Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Kalian telah mengetahui jenis-jenis surat undangan dan bagian-bagian yang terdapat dalam surat undangan. Nah, sekarang kita akan menulis surat undangan. Namun sebelum itu, Ibu akan membagi kalian menjadi 5 kelompok. Kemudian setelah ibu membagi kalian menjadi 5 kelompok, bersama teman kalian diskusikanlah surat undangan apa yang ingin kalian buat. Contohnya bagaimana, Bu? Nah, misalnya yang ingin dibuat yaitu surat undangan menghadiri pesta rakyat. Kemudian kalian terlebih dahulu merumuskan bagian-bagian yang ada dalam surat undangan yang kalian ingin buat, berpedoman pada bagian-bagian surat yang telah kalian baca pada buku kalian, yaitu bagian surat secara umum. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham dengan tugas kalian? Bagus sekali. Apakah kalian telah selesai menentukan surat undangan apa yang ingin kalian buat? Bagus. Sekarang kegiatan selanjutnya yaitu kalian menulis draft surat undangan yang telah kalian tentukan sebelumnya. Kemudian tulis pula bagian-bagian yang ada dalam surat undangan kalian. Perhatikan juga penggunaan kalimatnya. Penggunaan kalimat yang kalian tulis harus baik, benar, dan tepat sehingga orang mudah memahami tujuan atau maksud dari surat undangan kalian. Nah, sembari kalian fokus pada draft penulisan surat undangan kalian, Ibu akan mengecek satu persatu dari kelompok kalian sejauh mana pemahaman kalian tentang penulisan surat undangan ini. Dan apabila terdapat kesalahan, Ibu akan mengkoreksi lalu memperbaikinya. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah selesai? Ya, bagus. Sekarang karya yang kalian buat silahkan kumpulkan kepada Ibu. Terima kasih anak-anak karena telah menjalankan kegiatan sesuai dengan instruksi yang Ibu berikan. Nah, selanjutnya Ibu akan meminta perwakilan 2 kelompok untuk membacakan hasil karya temannya. Kemudian yang lain silahkan untuk memberikan tanggapan atau koreksi.
Nah, sekarang Ibu meminta untuk kelompok 3 ke depan untuk membacakan hasil karya temannya. Anak-anak, karya yang teman kalian buat sudah bagus. Begitupun dengan penggunaan kalimatnya. Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah memberikan koreksi dan juga memberikan tanggapan. Sedikit saran dari Ibu, karena topik kalian yaitu pesta ulang tahun, Ibu sarankan untuk memberikan kata-kata manis di ujung surat atau di sebagai penutup dalam surat kalian, misalnya yaitu salam hangat atau salam manis. Mengapa demikian? Tujuannya untuk menarik perhatian lebih kepada pembaca sehingga terkesan surat yang kalian buat yaitu surat undangan yang bagus. Nah, berakhirlah kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Sebelumnya, Ibu mau bertanya kepada kalian, siapa yang bisa menyimpulkan apa saja kegiatan kita hari ini? Atau apa saja yang telah kita pelajari hari ini? Ayo, acungkan tangannya dan sebutkan namanya. Bagus sekali. Yang telah kita pelajari hari ini yaitu yang pertama, mengenal jenis surat undangan. Kemudian yang kedua, yaitu mengenal bagian-bagian yang ada dalam surat undangan. Yang ketiga, kalian telah melatih kreativitas kalian yaitu dengan membuat surat undangan. Kalian hebat dan kalian luar biasa. Sebelum pelajaran hari ini kita tutup, Ibu kembali meminta kepada ketua kelasnya untuk memimpin temannya membacakan doa. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, anak-anakku sekalian, sekarang perhatikan di sekeliling kalian, apakah ada sampah atau ada kotoran-kotoran yang dapat mengganggu aktivitas belajar kalian selanjutnya. Mohon kiranya untuk mengambil sampah tersebut, karena kenyamanan dalam kelas merupakan suatu motivasi bagi siswa sendiri untuk melaksanakan pembelajaran, sehingga tercipta kondisi yang dapat menenangkan hati dan pikiran. Terima kasih anak-anak, kalian luar biasa.